para tabi'in. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tentang ruqyah ini, yang pertama bahwa ruqyah ini sudah dikenal di zaman sebelum Islam dan dikenal juga di zaman jahiliyah. Yang kedua, ruqyah itu ada yang masyru', ada yang tidak masyru'. Artinya ruqyah ini dibagi menjadi tiga, ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang boleh. Yang syirik, ya, yang dia minta bantuan kepada jin, kepada orang mati atau syarat-syarat tertentu. Adapun yang bid'ah, yaitu dia menggunakan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi yang saya sebutkan dengan cara caci maki, kemudian dialog. Setiap ruqyah itu harus dialog. Ini juga cara yang bid'ah, karena Nabi nggak pernah melakukan dialog. Jadi sekarang jadi satu kebiasaan kalau ruqyah itu mesti dialog dengan jinnya. Tidak, yang penting suruh dia keluar. Sampai ditanya Islam atau bukan, kafir dan yang lainnya, terus seperti itu. Terbawa arus dengan dialog. Ini bid'ah. Nabi tidak contohkan, sahabat tidak contohkan, dan salafus saleh tidak mencontohkan yang seperti ini. Jadi tugas kita meruqyah dan suruh mereka keluar jin itu. Jadi jangan terpengaruh dengan dialog. Kemudian juga pukulan-pukulan yang keras dengan ikatan tertentu dan yang lainnya. Adapun yang boleh, ya dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik ruqyah itu dari kalamullah. Yang paling baik ruqyah dengan Al-Quran. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, kita mulai dengan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Jadi kita berlindung sejak awal itu ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, kemudian baca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan kita pun berlindung juga dari gangguan syaitan. Kemudian dengan hadis Nabi yang tadi saya bacakan sebagian hadisnya. Kemudian yang keempat, beruqyah yang disyariatkan tidak menafikan tawakal. Ruqyah yang disyariatkan itu tidak menafikan tawakal. Kemudian yang kelima, ruqyah bisa kita lakukan untuk menolak bahaya dan bisa juga untuk menghilangkan sesudah terjadinya, menghilangkan bahaya itu. Untuk menolak bahaya, ya seperti yang tadi saya sebutkan, di antaranya juga setiap hari kita baca zikir, dan di rumah kita jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Itu untuk menolak bahaya. Di antaranya juga sebelum tidur baca ayat kursi, amanah Rasul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Nabi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ditiup dan diusapkan ke seluruh tubuh. Adapun sesudah terjadinya, yaitu dengan membacakan ayat Al-Quran dan ruqyah-ruqyah yang syar'i yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keenam, adapun orang meruqyah dan menjadikan sebagai mata pencaharian, sebagai pekerjaan, ini tidak terkenal di zaman salafus saleh. Bahkan ini akan membahayakan kepada yang membaca dan yang dibaca, yang dibacakan. Karena jadikan pekerjaan sebagai hirfah. Maka disebutkan oleh Dr. Ali bin Nufayyi Al-Ulyani dalam kitabnya Ar-Ruqya 'ala Dhawi Aqidatis Ahli Sunnah wal Jamaah wa Hukmu Tafarruq laha wa ittikhadhu wa hirfah. Jadi ruqyah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjadikan ruqyah itu sebagai mata pencarian. Ini enggak boleh. Nah, sekarang ini banyak. Bahkan sebelum ruqyah itu dimintakan uangnya dulu. Mau bayar berapa? Berapa ratus ribu, berapa juta. Bukan dia membantu kaum muslimin, tapi malah dia meminta upah dengan sebab itu. Kalau memang dikasih dengan dia meruqyah boleh, ada nasnya boleh. Tapi kemudian dia menetapkan harga dan yang lainnya secara hukum syar'i tidak benar, dibenarkan. Dan juga itu mengganggu keikhlasan. Makanya yang ketujuh, akhdul ujra ala ruqyah jaiz. Mengambil upah dengan sebab meruqyah boleh, tapi nggak boleh jadikan sebagai mata pencarian, tidak boleh jadikan sebagai pekerjaan.
Kemudian yang terakhir, bahwa ruqyah ini kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ruqyah ini kita dapat menyembuhkan penyakit kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Yang terpenting yaitu kita tawajuh kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Dan kita ini melakukan apa yang diperintahkan, yang dapat menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang menghilangkan berbagai macam penyakit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kitab-kitab yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tentang ruqyah ini, yang pertama kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Yang kedua Fatawa Ulama fi Ilaj As-Sihr wal Mas wal Ain wal Jan, yang dijawab oleh para ulama, yang dikumpulkan oleh Nabil bin Muhammad Mahmud. Yang ketiga kitab atau Kutaib Ar-Ruqa ala Dhawi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah wa Hukmu Tafarrughi Laha wa Ittikhadhuha Hirfah oleh Dr. Ali bin Nufayyi Al-Ulyani. Yang keempat kitab Al-Ilaj Bil-Ruqa min Al-Kitab wa Sunnah oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dan yang kelima yaitu saya nukil dari buku saya, Doa dan Wirid Mengobati Guna-Guna dan Sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu